Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan meminta untuk ketua kelasnya memimpin doa. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Nah, selanjutnya setelah membaca doa, Ibu akan mengambil absen. Nah, di sini siapa yang tidak hadir? Oh ya, Ibu sebutkan saja satu-satu. Eza Rahmadani, Nadia Oktavounika, Leni Yanti Waruhu, Zelvia Enda Putri, Atari Hani Milia, Etni Daisy Herawati Purba, Amrianus Sakele, Don Ricardo Doni Samaruro. Bagus Ananda semuanya hadir pada pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika rotasi. Dinamika rotasi. Nah, di mana minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dinamika partikel. Nah, dinamika partikel ini tidak jauh beda sama dinamika rotasi. Hanya saja di dinamika partikel itu adalah gerakan suatu benda satu sumbu. Nah, artinya itu satu arah. Misalkan Ananda Zelvia mendorong kursi atau mendorong meja dengan satu arah atau satu sumbu, misalkan mau ke atas atau ke bawah. Nah, di sini tentang dinamika rotasi. Nah, itu contohnya juga Ananda menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, di mana di sini kaidah tangan kanan ini kaitannya dengan arah torsinya. Nah, misalkan begini arah torsinya kemana Ananda? Ya, arah torsinya itu ke kanan. Titik acunya itu pada jempol ini. Nah, jempol ini arah torsinya. Misalkan jempolnya ke atas, berarti itu arahnya positif. Sedangkan kalau arah jempol atau ibu jari ini ke bawah, begini, itu arah torsinya negatif. Nah, inilah sedikit penjelasan mengenai dinamika rotasi. Di sini tujuan dari pembelajaran kita itu pertama menentukan apa itu dinamika rotasi, kedua bagaimana penerapan hukum kekekalan momentum sudut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja masuk ke materi kita, dinamika rotasi. Nah, apa pengertian dari dinamika rotasi ini? Ada yang bisa jawab? Ya? Ya. Kepada Ananda Atari, apa? Oh iya, benar yang dikatakan Ananda Atari, dinamika rotasi ini adalah pergerakan suatu benda yang memutar dan memiliki titik poros tertentu. Misalkan dari contoh dari dinamika rotasi ini, nah contohnya itu ketika Ananda membuka pintu. Nah, membuka pintu ini arahnya itu memutar, bukan satu arah seperti dinamika partikel tadi. Nah, contohnya misalkan Ananda tadi mendorong pintu kan, itu tidak satu sumbu atau satu arah, tetapi pergerakannya memutar. Nah, itulah contoh dari dinamika rotasi. Selanjutnya itu dinamika rotasi ini kita akan membahas tentang momen gaya. Pertama itu momen gaya. Nah, momen gaya ini istilahnya itu sering kita dengar dengan istilah torsi. Torsi, di mana lambang momen gaya ini seperti huruf T. Nah, apa pengertian dari momen gaya? Ya, momen gaya itu adalah ukuran keefektifan gaya bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap titik poros tertentu.
Nah, persamaan dari momen gaya ini adalah tuh sama dengan F dikali R. Nah, di sini tuh ini tadi adalah torsi, di mana satuan F atau gaya ini, gaya satuannya Newton, dan R satuannya ya R ini jarak, satuannya meter. Nah, contoh dari momen gaya ini juga seperti misalkan ini ada satu balok atau suatu benda. Nah, dia memiliki titik poros di sini, titik poros. Ini titik porosnya dan memiliki besaran F. Ini titik sudutnya. Nah, sudut itu lambangnya theta. Nah, dari titik poros ke gaya tadi itu adalah L. L ini apa, Ananda? Ya, L ini adalah panjang. Nah, jadi di sini momen gayanya itu berapa? Nah, di persamaan di contoh ini momen gayanya berapa? Ada Ananda yang tahu? Oh, tidak ada. Di sini besaran momen gayanya itu kita ketahui dulu berapa jaraknya, R-nya tadi. R itu bisa kita gunakan persamaan R sama dengan L sin theta. Nah, di mana L tadi panjangnya, sin theta ini sudutnya. Jadi tinggal masukkan persamaan torsi. Torsi persamaannya kan F kali R. F dikali R. Nah, kita ubah lagi. F tadi L sin theta. Jadi torsi itu sama dengan F kali L sin theta. Nah, ini persamaan untuk contoh yang ini. Sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya, Ananda ada yang mau ditanyakan? Ya, jika tidak ada, Ibu lanjutkan. Ini sudah dicatat, Ananda? Ibu hapus ya. Nah, selain contoh yang suatu balok tadi, di sini juga momen gaya itu contohnya seperti Ananda membuka pintu. Nah, membuka pintu ini dari sudut engsel. Apa yang terjadi jika Ananda membuka dari sudut engsel? Ya, pasti terasa berat, bukan? Nah, itu dikarenakan jarak antara titik poros sama gaya tadi terlalu dekat, sehingga kita membuka pintu itu terasa berat. Nah, berapa besar gaya yang kita berikan pasti terasa berat. Ini dikarenakan R-nya itu dianggap sama dengan 0. Nah, jika R-nya sama dengan 0, maka momen gaya itu F dikali R. Nah, seberapa besar pun gaya yang diberikan, pasti torsinya terasa berat. Torsinya ini kecil karena R-nya tadi sama dengan 0. Jaraknya terlalu dekat dengan besaran gayanya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang momen inersia. Yang kedua, momen inersia. Yang kedua ini momen inersia. Nah, apa itu momen inersia? Momen inersia ini analoginya dengan massa. Nah, pengertian dari momen inersia ini adalah ukuran kelembanan benda yang mengalami gerak rotasi. Nah, di sini kalau di momen inersia ini, jika momen inersianya besar, maka benda itu sulit berotasi. Benda sulit
berotasi atau sulit berputar, di mana persamaan dari momen inersia ini adalah I sama dengan mR kuadrat. Nah, I ini adalah inersia, sedangkan M massa, R ini adalah jaraknya. Nah, kalau di momen inersia kita membahas itu benda tegar. Nah, di mana persamaan untuk momen inersia benda tegar yang masanya terdistribusi kontinu itu adalah integral dari inersia ini. I sama dengan integral R kuadrat kali dm. Nah, ini untuk benda tegar kontinu. Nah, di sini untuk benda tegar kontinu inersianya sama dengan integral dari R kuadrat dm. Nah, di momen inersia ini kita akan membahas tentang benda tegar. Nah, di mana benda tegar yang kita bahas itu terdiri dari 3. Yang pertama silinder, yang kedua batang silinder, yang ketiga bola. Kita dicatat ada enggak? Ibu hapus. Kita bahas dulu tentang batang silinder. Batang silinder Nah, batang silinder ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, titik porosnya itu di pusat. Titik poros di pusat. Nah, titik porosnya di pusat ini gambarnya seperti ini. Misalkan ini suatu balok atau suatu batang. Nah, di sini titik porosnya itu di pusat, berarti di tengah-tengah. Nah, ini titik poros, ini L-nya. Jadi persamaan untuk batang silinder di titik poros itu ini sama dengan 1/12 ml kuadrat. Nah, ini untuk titik poros di pusat, sedangkan untuk titik poros di ujung, begini gambarnya. Satu batang, ini titik porosnya. Titik porosnya kan di ujung. Nah, di titik poros di ujung ini masanya itu semuanya dibeban oleh poros yang di ujung. Jadi untuk persamaan dari inersianya itu 1/3 ml kuadrat. Nah, di sini sudah jelas terlihat yang mana yang besar titik momen inersia ini. Yang besar itu di titik poros di ujung. Nah, di mana inersianya adalah 1/3 ml kuadrat. Sedangkan di titik poros pusat 1/12 ml kuadrat. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah menyatakan bahwa jika inersianya itu besar, maka benda sulit berotasi. Nah, di sini Ibu contohkan. Ananda silakan mencoba dengan menggunakan pulpennya, Ibu dengan spidol. Nah, kita yang titik poros di pusat. Titik poros di pusat anggap saja di sini, di tengah-tengah. Nah, ini sulit berotasi atau tidak? Kita coba. Mudah. Kalau titik porosnya di pusat, ini mudah untuk berotasi. Nah, dikarenakan besar masanya tadi imbang antara M1 dan M2 di sini, sehingga mudah kita untuk memutarkan benda tersebut. Jika titik porosnya di ujung, di
dimana besaran inersianya itu 1/3 mr kuadrat di ujung. Anggap saja ujungnya di sini, kita putar, apa yang terjadi? Sulit untuk berputar, bukan? Nah, ya, ini dikarenakan inersianya tadi lebih besar karena massa yang ditanggungnya itu seluruh batang ini, sedangkan yang di titik pusat tadi massanya imbang. Nah, inilah yang menyebabkan titik poros di ujung itu lebih besar inersianya dan sulit berotasi. Nah, selanjutnya itu untuk silinder. Untuk silinder. Nah, silinder ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada berongga. Yang kedua pejal. Ketiga tipis berongga. Nah, di sini yang silinder berongga, contohnya itu tabung. Ini anggap saja ini gambar tabung. Di mana titik silinder berongga ini memiliki jari-jari 2, jari-jari dalam dan jari-jari luar. Anggap saja ini jari-jari dalamnya, ini jari-jari luarnya, R1 dan R2. Nah, di mana persamaan silinder berongga ini inersianya adalah I sama dengan 1/2 M dikali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Nah, ini inersia untuk silinder berongga. Sedangkan untuk silinder pejal, ini kita bisa contohkan itu seperti katrol. Yang pejal persamaannya I sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, ini untuk pejal inersianya setengah mr kuadrat. Sedangkan tipis berongga ini contohnya itu seperti kaleng. Nah, persamaan dari tipis berongga ini inersia sama dengan mr kuadrat. Nah, ini untuk silinder berongga, pejal, dan tipis berongga. Apakah ada yang mau ditanyakan Ananda? Jika tidak, Ibu lanjutkan saja. Ini sudah dicatat semuanya? Baiklah, Ibu lanjutkan. Selanjutnya itu bola. Bola ini merupakan benda tegar. Bola juga terbagi menjadi 2. Yang pertama bola pejal. Yang kedua itu tipis berongga. Nah, di sini contoh dari bola pejal itu seperti kelereng. Ini Ibu bawa kelerengnya. Nah, ini bola pejal karena padat, isinya padat. Dan untuk momen inersia bola pejal, inersianya itu I sama dengan 2/5 mr r kuadrat. Nah, bola pejal ini titik porosnya itu ada di tengah atau di pusat, dan persamaannya I sama dengan 2/5. Sedangkan bola tipis berongga
Bola tipis berongga ini contohnya itu bola angin atau bola tiup. Nah, ini ibu bawa juga contoh dari bola tipis berongga, dan ini inersianya itu di pusat. Titik porosnya di pusat, sehingga inersianya I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Nah, ini momen inersia untuk benda tegar, di mana momen inersia benda tegar tadi terdiri dari 3. Yang pertama batang silinder, yang kedua silinder, yang ketiga itu bola. Selanjutnya kita akan membahas tentang teorema sumbu sejajar. Ketiga, teorema sumbu sejajar. Nah, di mana teorema sumbu sejajar ini fungsinya itu untuk mencari momen inersia pada suatu benda tegar. Nah, di mana benda tegar yang ibu contohkan tadi itu semuanya rata-rata titik porosnya itu di pusat. Nah, teorema ini untuk mencari benda tegar yang titik porosnya di ujung. Nah, ibu contohkan tadi kan ada di batang silinder. Batang silinder tadi terbagi menjadi 2, ada yang titik porosnya di pusat dan titik porosnya di ujung. Nah, kita buktikan persamaan dari titik poros yang di ujung. Titik poros yang di pusat tadi persamaannya itu I-nya sama dengan berapa, Nanda? Ya, yang di pusat I-nya sama dengan 1/12 ml kuadrat. Nah, untuk teorema sumbu sejajar ini persamaannya itu adalah I2 sama dengan I1 ditambah ml kuadrat. Nah, I1 ini adalah inersia yang pertama. Di sini kan kita ibu contohkan itu yang batang silinder tadi. Berarti inersia pertamanya itu yang di pusat. I-nya sama dengan 1/12 ml kuadrat. Kita buktikan langsung. I1-nya sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah ml kuadrat. Nah, untuk yang sumbu titik porosnya itu di pusat, begini gambarnya. Titik porosnya di pusat. Nah, di sini titik porosnya untuk pusat, sedangkan titik poros yang di ujung begini gambarnya. Nah, ini titik porosnya. Ada begini. Jadi untuk L tadi setengah dari L yang di titik pusat. Berarti I2 sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah 1/2 ditambah M kali 1/2 L kuadrat. Jadi I2-nya sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah M 1/4 L kuadrat. Nah, 1/12 sama 1/4 ini bisa kita sederhanakan menjadi berapa, Nanda? Nah, iya benar. 1/3 ml kuadrat. Nah, terbukti bukan? Tadi kan kita sudah mengetahui persamaan dari momen inersia untuk batang silinder di ujung itu 1/3 ml kuadrat. Nah, dengan menggunakan teorema sumbu sejajar ini untuk membuktikan apakah persamaan yang tadi itu benar. Nah, akhirnya benar, terbukti bukan? Ya, inilah fungsi dari teorema sumbu sejajar. Sebelum ibu lanjut ke materi selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Jika sudah paham, ibu lanjutkan. Ini sudah dicatat. Itu ada hukum kekekalan momentum sudut. Nah, di mana hukum kekekalan momentum sudut ini analoginya dengan hukum kekekalan momentum linier. Nah, jika
tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu sistem yang mengalami gerak rotasi, maka momentum sudut suatu sistem itu selalu tetap. Nah, artinya itu L sebelum ada tumbukan sama dengan L sesudah ada tumbukan. Nah, L ini adalah momentumnya, dimana kalau di momentum rotasi ini persamaannya itu L untuk momentum, sedangkan di linear itu untuk momentumnya simbolnya itu P. Nah, itulah perbedaan antara dinamika rotasi tadi sama yang linear. Nah, di sini untuk L sebelum ada tumbukan sama dengan L sesudah ada tumbukan. Ini selama benda tersebut berotasi atau selama benda tersebut berputar. Nah, misalkan ini ada CD yang sedang berputar. Tiba-tiba ada suatu batu yang jatuh menimpa CD tersebut. Nah, ini anggap saja batu menimpa CD tersebut pada saat berputar. Nah, di sini ada CD sedang berputar dan tiba-tiba tertimpa oleh batu. Nah, ini momentum sudutnya itu mengalami kekal. Nah, arti dari kekal ini tadi ya ini L sebelum sama dengan L sesudah ada tumbukan. Jadi untuk persamaan momentum sudut ini sama dengan L I kali omega. Nah, di mana L ini tadi, L adalah momentum, I itu adalah inersia, sedangkan omega ini adalah sudut, frekuensi sudut. Nah, ini untuk momentum sudut. Persamaannya L sama dengan I dikali omega, di mana omega ini frekuensi sudut, sedangkan I inersianya. Nah, sebelum Ibu melanjutkan untuk contoh soal, di sini Ananda ada yang mau ditanyakan mengenai materi kita tentang dinamika rotasi. Tidak ada? Jika tidak ada, Ibu lanjutkan dengan contoh soal. Lihat di halaman 45 di LKS ada contoh soal tentang momen inersia. Kerjakan contoh soalnya di halaman 45 di LKS Ananda. Ibu bagi waktu 5 menit untuk menjawab contoh soal tersebut. Nah, dari contoh soal tersebut Ananda sudah paham semuanya. Jika sudah paham, Ibu akan memberikan tugas untuk di rumah. Itu ada di LKS halaman 50, kerjakan soal nomor 1 sampai 5. Minggu depan dikumpul. Berhubung waktu kita sudah habis, Ibu akan meminta Ananda salah satunya untuk menyimpulkan materi kita hari ini mengenai dinamika rotasi ini. Ya, kepada Ananda Zelvia. Nah, benar yang dikatakan Zelvia, di mana dinamika rotasi ini kita membahas tentang momen gaya dan momen inersia dan juga hukum kekekalan momentum sudut. Nah, di mana dinamika rotasi ini tadi adalah pergerakan suatu benda yang memutar. Contohnya tadi pada saat kita membuka pintu. Selanjutnya, di dinamika rotasi ini juga membahas tentang benda tegar, bagaimana momen inersianya pada benda tegar tersebut, dan juga hukum kekekalan momentum sudut dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita sambung minggu depan, dan jangan lupa kerjakan latihan yang Ibu berikan tadi. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini.
Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.